Baiklah, di video ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan kurikulum sekolah dasar di Indonesia. Perkembangan kurikulum dasar di Indonesia ternyata sudah mengalami berbagai perubahan sejak masa kolonial sampai masa ini. Nah, adapun tahapan-tahapannya, yang pertama ada masa kolonial Belanda, yaitu pada tahun 1900 sampai 1942. Pada masa ini, pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak keturunan bangsawan atau kaum pribumi yang elit. Nah, ternyata di sini sudah ada kata pilih kasih ya. Tapi pilih kasihnya karena Indonesia pada saat itu belum merdeka dan pendidikan diperuntukkan bagi negara yang datang ke Indonesia itu seperti Belanda tadi. Dan jika kita ingin sekolah pada saat itu, ya tentunya kita harus kaum bangsawan atau yang berada istilahnya. Nah, ini terjadi pada tahun 1900 sampai dengan 1942. Nah, adapun sistem pendidikan pada masa itu, yang pertama ada sekolah kelas 1. Nah, ini hanya untuk anak-anak Eropa dan pribumi dari keluarga elit atau bangsawan. Dan yang kedua ada sekolah kelas 2, yaitu untuk rakyat biasa dengan kualitas pendidikan yang masih rendah. Nah, adapun mata pelajarannya itu masih terbatas, seperti menulis, membaca, berhitung, dan sedikit pengetahuan tentang umum. Itu terjadi pada masa 1900-an sampai dengan 1942. Dan yang kedua ada masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Oke, ternyata pada masa ini sekolah yang berbahasa Belanda dihapus dan digantikan oleh bahasa Indonesia. Nah, pada saat itu materi pelajaran disederhanakan dengan penekanan pada nasionalisme dan keterampilan dasar. Pendidikan diarahkan lebih ke mendukung kepentingan militer Jepang dan mereka dilatih untuk latihan fisik dan kemiliteran. Nah, ini terjadi pada tahun 1942 sampai dengan 1945, yaitu pada masa pendudukan Jepang. Dan yang ketiga ada kurikulum 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Nah, ini merupakan kurikulum setelah Indonesia merdeka dan merupakan kurikulum pertama karena ini merupakan kurikulum yang ada setelah Indonesia merdeka dan pertama kalinya. Kurikulum ini bersifat integratif, tidak berbentuk mata pelajaran yang kaku, dan ini bertujuan untuk menjadikan warga masyarakat ini mempunyai kesadaran bernegara, dan ini mengutamakan pendidikan karakter dan kesadaran bernegara tadi. Dan kurikulum ini berfokus pada materi yang biasanya terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan kurikulum 1947 yang mengutamakan kesadaran atas bernegara dan pendidikan karakter. Dan yang keempat ada kurikulum 1952. Berarti kurikulum 1952 ini merupakan kurikulum yang rilis atau yang sudah keluar setelah Indonesia merdeka, yaitu kedua kalinya setelah kurikulum 1947 tadi. Ini merupakan kurikulum kedua setelah Indonesia merdeka. Kurikulum ini mulai menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran. Guru bebas menyampaikan materi dan pengajaran juga diajarkan sesuai dengan pengalaman siswa. Karena dalam kurikulum ini, guru memiliki kebebasan dalam menyampaikan materi dan pengajaran didasarkan pada pengalaman siswa. Lebih fokus kepada siswa dan guru. Ini merupakan kurikulum 1952. Dan yang kelima ada kurikulum 1964.
Kurikulum 1964 biasa dikenal sebagai kurikulum Pancawardhana yang mencakup beberapa hal. Yang pertama ada pengembangan moral, yang kedua ada pengembangan kecerdasan, yang ketiga ada pengembangan emosional, yang keempat ada pengembangan jasmani, dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan. Ini merupakan pengembangan yang dicakup oleh kurikulum Pancawardhana atau kurikulum 1964. Dan pada saat itu atau pada kurikulum 1964 atau Pancawardhana tadi, sekolah dasar lebih difokuskan kepada pendidikan dasar yang lebih luas atau lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Yang keenam ada kurikulum 1968. Kurikulum ini menggantikan kurikulum 1964 dengan pendekatan yang lebih akademik dari kurikulum yang sebelumnya. Pendidikan lebih berorientasi kepada Pancasila, mata pelajaran yang lebih terstruktur seperti bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam atau IPA, ilmu pengetahuan sosial atau IPS, dan pendidikan moral Pancasila atau PMP. Pendidikan mata pelajaran ini terstruktur dan ini terjadi pada kurikulum 1968. Yang ketujuh, kurikulum 1975. Kurikulum ini dikenal dengan model sistem yang instruksional yang ketat. Pengajaran dilakukan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan pendekatan tujuan pendidikan diterapkan dalam setiap mata pelajaran. Ini dinamakan dengan kurikulum 1970. Yang kedelapan ada kurikulum 1984. Di dalam kurikulum ini, guru berperan sebagai fasilitator, sedangkan siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Kurikulum 1984 ini mengusung pendekatan cara belajar aktif siswa atau CBSA. Di dalam kurikulum 1984 ini mengedepankan keterampilan proses dalam belajar. Nah, itu sekilas tentang kurikulum 1984. Yang kesembilan ada kurikulum 1944, yaitu menggabungkan konsep dari kurikulum sebelumnya, yang dimana porsi mata pelajaran semakin padat sehingga sering dikritik terlalu membebani siswa karena jangka panjang belajar semakin panjang, jangka waktunya semakin panjang dan semakin padat. Maka di sini sering dikritik bahwa terlalu membebani siswa. Itu sekilas tentang kurikulum 1994. Yang ke-10 ada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi KBK. Yang dimana kurikulum ini fokusnya hanya pada kompetensi siswa, bukan hanya pada materi yang diajarkan. Dan guru memiliki fleksibilitas dalam menyusun pembelajaran, sehingga ditekankan pendekatan konstekstual atau Contextual Teaching and Learning atau CTL. Itu sekilas tentang kurikulum 2004 atau KBK. Nah, yang ke-11 ada kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yang dimana sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Dan pendekatan tematik mulai diterapkan bukan hanya di kelas atas, akan tetapi di kelas rendah di tingkat SD. Dan yang ke-12 ada kurikulum 2013, yaitu pendidikan karakter menjadi fokus utama. Kurikulum 13 atau K13, pendekatan berbasis kompetensi dengan metode pembelajaran berbasis saintifik. 12 ada kurikulum 2013 atau K13, merupakan kurikulum yang sudah diterapkan pada 2013. Kurikulum ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan menghasilkan lulusan yang lebih kompeten dan berdaya saing yang kuat. Adapun karakter-karakter dari komponen K13, yang pertama berbasis kompetensi. Kurikulum 13 bukan hanya berfokus pada pengembangan kompetensi, baik kompetensi akademik maupun non-akademik. Yang kedua, pengembangan karakter. Kurikulum
K13 berfokus pada pengembangan karakter siswa seperti kejujuran, kerjasama, dan tanggung jawab yang baik. Yang ketiga ada pengembangan literasi dan numerasi. K13 berfokus pada pengembangan literasi dan numerasi siswa sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi lainnya. Pendidikan karakter menjadi fokus utama dari kurikulum 2013. Pendekatan berbasis kompetensi dengan metode pembelajaran berbasis saintifik. Mata pelajaran diintegrasikan untuk kelas 1 sampai kelas 3 SD dalam pembelajaran matematik terpadu. Dan yang terakhir ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia mulai dari tahun 2022, yaitu setelah kurikulum K13. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam mengembangkan proses pembelajaran yang lebih fleksibel dan berbasis kompetensi. Nah, adapun prinsip dan karakteristik dari kurikulum merdeka, yang pertama berbasis kompetensi, dan yang kedua fleksibilitas, yang ketiga pengembangan karakter, dan yang terakhir pengembangan literasi dan numerasi. Itu sekilas tentang kurikulum merdeka. Baiklah, sebagai kesimpulannya, perkembangan kurikulum di sekolah dasar di Indonesia terus mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Awalnya hanya berfokus kepada moral dan nasionalisme, lalu berkembang menjadi akademik, hingga kini sekarang lebih fleksibel dan pendekatan berbasis kompetensi dan karakter. Baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya. Saya Aminah Hasibuan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta maaf kepada saudara maupun saudari jika ada kata-kata yang salah. Saya dulu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.